Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadis yang mutawatir diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Imam Abu Daud dan Ibnu Majah. Kalau hadis itu diriwayatkan lebih dari 3 minimal, maka disebut hadis mutawatir. Artinya dia kuat. Rasulullah pernah berkata dalam hadis tadi, "Idza kana al-ma'u kullatain la yahmil khabas." Artinya begini, jika memiliki air sebanyak 2 kula atau lebih, maka dia tidak bisa dipengaruhi najis. Dulu kita belajar tentang waktu air kecil SD itu ya, ilmu tentang air, macam-macam air. Ada air mutlak, air mustakmal kan, air musyammas, air mutanajis. Air mutlak itu air suci dan mensucikan. Mustakmal itu air suci tapi tidak bisa mensucikan, tidak bisa dipakai wudu. Contohnya air kopi, teh gitu-gitu ya, sirup tuh. Maka dia suci tapi tidak bisa mensucikan. Kalau air suci yang mensucikan air hujan, air laut tuh, air embun, batu es, air gunung, sumur, pompa, ledeng, mensucikan. Kalau musyammas air yang dijemur matahari sengaja tuh, dia makruh hukumnya. Ya. Mutanajis air mengandung kotoran, najis. Tandanya, rasanya, baunya, dan warnanya. Kembali. Jadi kata Nabi, air yang memiliki jumlah 2 kula itu ukurannya sekitar setengah drum, 200 liter. Kalau ukurannya 60 kali 60 kali 60, ya, panjang 60, lebar 60, tinggi 60, itu 2 kula. Kalau ini setengah drum atau 200 liter. Nah, jadi kalau kita punya air sejumlah itu, kalaupun ada kotoran cecak, ya, masuk sana, ada bangkai tikus. Contoh, selama tidak berubah warna, rasa dan bau, maka dia bisa boleh dipakai berwudu atau mandi junub. Hamba ya, ada bangkai cecak nih, ya. Kita hitung banyak akhirnya hampir 1 drum. Gak apa-apa, pakai wudu. Baik pakai gayung ataupun langsung dikobok gitu ya, boleh. Karena dia lebih dari 2 kula. Artinya apa? Hadis ini bercerita bukan cuma tentang air, Pak, tapi jauh dari itu. Air 2 kula merupakan air bersih, ya, air mutlak, air baik, ya. Kemudian najis itu benda kotor, benda buruk. Air bersih, air baik ternyata tidak terpengaruh oleh adanya najis, oleh adanya kotoran, oleh adanya keburukan. Paham ya? Maknanya setiap kebaikan yang jumlah banyak, maka dia bisa menutupi kekeliruan, kesalahan dan dosa. Paham ya? Tadi air, perumpamannya air yang banyak tuh bisa membersihkan kotoran. Amal yang baik, kebaikan itu yang jumlah banyak, dia bisa menghapus seluruh dosa. Nah, gitu ya. Dalam hadis Muslim, Rasul berkata, "Ittaqillaha haitsu ma kunta. Wa bisayatal hasanata tamha. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Wahai umat, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada, dan ikutilah semua perbuatan dosamu itu dengan perbuatan baik. Jadi perbuatan baik itu bisa menghapus dosa. Sama seperti air tadi yang 2 butir bisa membersihkan najis. Dulu ada seorang Arab Badui kencing, Pak, di pojok masjid itu. Sahabat marah, hampir dipenggal, Pak. Kata Nabi, jangan. Sekalipun dia mengeluarkan najis, ambilkan air seember. Ambil air seember, sebor. Suci dia. Boleh gunakan untuk sholat. Tentu praktek ini tidak bisa diterapkan di kita. Kita kan karpet, ya. Dulu zaman Nabi pasir, ya.
Dalam surat Al-Hud, nanti Bapak bisa baca surat Al-Hud ayat 114. Allah berfirman, Innal hasanati yudhibnas sayiat. Sesungguhnya semua perbuatan baik itu bisa menghapus perbuatan buruk. Sama tadi tuh, wa'id bil sayiatal hasanata. Ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, maka akan menghapus dosa kita. Itu maksudnya. Dulu Pak ada namanya sahabat Nabi bernama Hatib bin Abi Balta'ah, sahabat Nabi. Dia pernah ikut perang Badar, tahun 2 Hijriah itu perang Badar. Tapi kemudian setelah di Madinah dia punya kesalahan paling besar, membocorkan rahasia Nabi. Apa? Bahwa Nabi akan menyerang Mekah. Dia kirim surat melalui seorang wanita. Kisahnya haru Pak. Wanita diutus ke Mekah naik kuda, dan surat itu taruh di konde rambut tuh Pak. Kapan-kapan saya akan ceritakan tentang hadis ini Pak. Luar biasa. Rasul mendapatkan berita dari Allah Subhanahu wa taala, kejar itu wanita. Kata Rasul, perintah Sayyidina Ali, kejar itu wanita. Nah, yang penunggang kuda itu dikejar Pak. Sampai ketemu, serahkan surat. Saya tidak bawa apa-apa. Kata wanita tadi, kalau kamu tidak memberikan, saya akan telanjangin kamu. Tuh, Sayyidina Ali Pak, marah dia. Kalau kamu tidak beritahu, Allah beritahu. Allah memberitahukan Pak. Berikan surat itu. Surat pemberitahuan bahwa Nabi akan menyerang Makkah. Ini berbahaya Pak. Soal peperangan luar biasa. Tapi endingnya Pak, Hatib bin Abil Balta'ah tidak dihukum, nyaris dipenggal Pak. Nah, kalau tidak Rasul cerita bahwa dia adalah pernah ikut perang Badar, dan semua sahabat Nabi yang pernah perang Badar dijamin surga. Nah, sekalipun perbuatan salah, itu perbuatan salah Pak, dosa besar, membocorkan rahasia Nabi, rahasia pasukan. Tapi karena dia pernah mengumpulkan pahala pada perang Badar, maka itu diampuni, dimaafkan, tidak dihukum, sekalipun dosa besar. Mananya Pak? Kalau gitu amalan yang bagus Pak, yang mendapatkan pahala banyak, bisa menutupi kekurangan, khilaf dan dosa kita. Apa diantaranya? Mendapatkan Lailatul Qadar. Pahalanya besar, 83 tahun. Kadar kesamaannya dengan amal 83 tahun. Kalau kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar, dan itu bisa menjadi bekal. Kalau kita setelah Ramadan ini mungkin melakukan kekeliruan, kesalahan, perbuatan dosa kecil ya, maka itu bisa ditutupi dengan pahala Lailatul Qadar. Kapan waktunya? Sekarang. Selama 10 hari terakhir ini Ramadan ini. Dan jangan terkecoh dengan penanggalan ya. Memang dalam hadis Aisyah itu disebutkan fil witri min asyir awil min Ramadan, pada bilangan ganjil 10 malam terakhir ya. Tapi hadis Nabi kan bukan cuma itu. Ada hadis lainnya. Apa? Misalnya idza dakhalatil Ramadan fi asyir awakhir ahya alayl wa iqadu ahlah, kemudian wasyadda mizar. Rasul bilang, jika memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, hendaklah kalian hidupkan malamnya tuh. Malam Ramadan itu selama 10 hari, baik itu ganjil maupun genap ya. Ini bilang ganjil genap, nggak perlu itu. Hadis ini Rasul sudah persiapkan untuk menjawab perbedaan-perbedaan yang terjadi di masyarakat tentang sisi penanggalan. Kita kan bingung juga. Kata orang Mas ini dia bilang ganjil, kata orang sini genap. Lalu kapan Lailatul Qadarnya? Hadis tadi jawabannya. Tuh, Islam tuh begitu Pak ya. Jadi sudah ada yang menjawab. Siapa? Rasulullah ya. Jadi kalau sudah masuk 10 malam terakhir, hidupkan malamnya. Dengan apa? Salat, baca Quran, zikir ya. Pegang tasbih, mengaji, i'tikaf, gunakan itu semua. Ya. Banyak fasilitasnya. I'tikaf, baca Quran,
kemudian zikir, mengaji, belajar ilmu agama, ya bagus tuh semua. Jadi itu. Apalagi kemudian bangunkan keluarga, temen, yuk bangun. Jangan cuma pas waktu sahur, ya. Kalau bisa mungkin begadang jika perlu. Karena Nabi itu selama 10 hari terakhir itu dia begadang sampai, dan para ulama semua begitu. Begadang. Apa? Munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah, minta petunjuk, minta hidayah, minta pertolongan. Enggak ada yang tidak dikabulkan. Yakinlah. Tergantung keyakinan kita terhadap doa itu. Rasul bilang apa? Allah wa antum muqinun bil ijabah. Berdoa kepada Allah dan kamu harus yakin bahwa doa kamu itu dijabah. Ada 3 kemungkinannya. 1, dibayar cash, tunai, dikabulkan cepat. Banyak ya, kisah-kisah bukan cuma para sahabat, para ulama, baru sekarang pun banyak orang-orang cerita tentang doanya segera dikabulkan. Yang kedua, diganti dengan apa? Urusan lain yang kita tidak minta tapi Allah berikan. Kita berdoa dijawab B. Yang ketiga, diberikan di akhirat nanti. Kenapa gak kita gunakan fasilitas ini? Siapa tahu ya, malam nanti, malam Lailatul Qadar kita dapatkan itu semua. Dan Allah amini, malaikat amini, Allah kabulkan. Dan itu juga menjadi bekal setelah Ramadan. Mungkin kita ada kekeliruan, kesalahan, dosa, maka ini bisa menutupi semua kekurangan, keterbatasan ya, dosa yang kita lakukan ya selama 11 bulan berikutnya. Itu makna dari air 2 pula itu tidak terpengaruh oleh najis. Mudah-mudahan kita semua diberikan petunjuk oleh Allah dan dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan, memperoleh malam Lailatul Qadar baik di masjid maupun di rumah ataupun di perjalanan ataupun di mana saja. Ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Itu saja. Bila bisa berilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.